Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid, wa qala aydan fi tafsir hadhihi al-ayah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini juga berkata, yaitu ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na al-ayah, makna ayat, anna Allah ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarika lah. Sesungguhnya Allah ta'ala menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Faman ata'ahu jazahu atammal jaza'. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan memberi ganjaran kepadanya dengan ganjaran yang paling sempurna. Wa man 'asahu 'adzabahu asyaddal 'adzab. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim. Allah mengabarkan bahwasannya dia tidak membutuhkan mereka. Bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim. Bahkan merekalah orang-orang yang membutuhkan Allah dalam segala keadaan mereka. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Dan hanya Allah yang menciptakan mereka dan memberi rizki kepada mereka. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah. Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, berkata tentang ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uwahum ila ibadati. Melainkan supaya aku menyuruh mereka beribadah kepadaku dan supaya aku mengajak mereka beribadah kepadaku. Wa qala Mujahid, Mujahid berkata, illa li'amurahum wa anhahum. Melainkan supaya aku memerintah mereka dan aku melarang mereka. Ikhtarahu az-Zajjaju wa Syekhul Islam. Makna ini dipilih dan dikuatkan oleh Az-Zajjaj dan Syekhul Islam. Qala, dia berkata,
wa yadullu ala hadha qauluhu ta'ala. Ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan sia-sia? Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata ketika mentafsirkan surat Al-Qiyamah ayat 36 ini, beliau berkata, faqal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka dibiarkan sia-sia? Ay mu'attalan, yaitu dibiarkan. La yu'maru wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Wa la yuthabu wa la yu'aqab, tidak diberi ganjaran dan tidak diberi hukuman. Hada husbanun batil, ini adalah prasangka yang batil. Wa dhannun billahi bighairi ma yaliqu bihikmatih, dan ini adalah berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jal. Selesai perkataan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala, dia berkata, wa yadullu ala hadha qawluhu ta'ala. Makna ayat ini ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka dibiarkan sia-sia? Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang. Wa qala fil Qur'ani fi ghairi mawdi', Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di banyak ayat di dalam Al-Quran, termasuk firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah ayat 21, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Faqad amarahum bima khuliqu lah, sungguh Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan perkara yang mereka diciptakan karenanya. Wa arsalar rusula bidzalik, dan Allah mengutus para rasul untuk itu. Wa hadzal makna ini huwa alladhi qusida bil ayati qat'a, adalah makna yang ayat dimaksudkan dengannya secara pasti. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin, dan makna ini adalah makna yang dipahami oleh mayoritas para ulama, kebanyakan orang-orang muslim. Wa yahtajjuna bil ayati alaih, dan mereka berhujjah dengan ayat untuk menunjukkan makna ini. Qal, dia berkata, wa hadhil ayatu tushbihu qawlahu ta'ala. Ayat ini mirip dengan firman Allah Ta'ala. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah.
dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Surat An-Nisa ayat 64. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika mentafsirkan surat An-Nisa ayat 64, beliau rahimahullahu taala berkata, wa qauluhu, dan firman Allah azza wa jalla, biiznillah, dengan izin Allah, ay at-ta'atu minal muti'i sadiratun biqada'illahi wa qadarih, yaitu ketaatan orang yang taat berasal dari qada dan qadar Allah. Fafihi itsbatul qada'i wal qadar, sehingga pada ayat ini terdapat faedah penetapan qada dan qadar Allah. Wal hatsu 'ala al-isti'anati billahi, pada ayat ini terdapat faedah anjuran, perintah untuk meminta tolong kepada Allah. Wa bayanun annahu la yumkinul insanu illam yu'inhu Allahu an yuti'ar rasul. Dan pada ayat ini terdapat faedah, yaitu penjelasan bahwasannya seseorang tidak mungkin jika tidak ditolong oleh Allah azza wa jalla, dia taat kepada rasul. Selesai perkataan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, wa hadhihi al-ayatu tushbihu qawlahu ta'ala, ayat ini yaitu firman Allah azza wa jalla, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Mirip dengan firman Allah taala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Surat An-Nisa ayat 64. Thumma qad yuta'u wa qad yu'sa, kemudian kadangkala Allah ditaati dan kadangkala Allah dimaksiati. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadatihi, demikian juga Allah tidaklah menciptakan mereka kecuali agar dia diibadahi. Tsumma qad ya'budun wa la ya'budun, kemudian kadangkala mereka beribadah kepada Allah dan kadangkala ada di antara mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'ala al-awwala wa huwa khalquhum liyaf'ala bihim kullihimus tsani wa huwa ibadatuh. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berfirman sesungguhnya Allah melakukan yang pertama, yaitu Allah menciptakan mereka agar Allah menjadikan mereka semua melakukan perkara yang kedua, yaitu beribadah kepadanya. Walakin dzakara annahu fa'ala al-awwala liyaf'aluhumuz tsani, tetapi Allah menyebutkan bahwasanya dia melakukan yang pertama, yaitu Allah menciptakan mereka agar mereka yang melakukan yang kedua. Fayakunu humul fa'ilina lah, sehingga merekalah yang melakukan peribadahan kepada Allah. Fayahsulu lahum bifi'lihi sa'adatuhum, sehingga karena mereka beribadah kepada Allah, kebahagiaan mereka terlaksana untuk mereka. Wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum wa lahum,
Dan dengan beribadah kepada Allah, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai dari mereka dan untuk mereka terlaksana. Intaha. Selesai perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.